Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar menggolau kegiatan forum grup diskusion guna membahas tentang produk regional domestik bruto dan inflasi daerah tahun 2024. Kapalo BPS Kabupaten Kampar Budianto Baau dengan FGD Iko dapat terciptanya pemahaman yang lebih elok tentang pentingnya data ekonomi yang berkualitas dalam upaya mendorong pembangunan daerah. Tadi BPS Kampar mengadakan forum diskusi tentang PDRB dan inflasi itu. Gimana Pak? Hasil Kegiatan forum group discussion itu atau FGD memang kami menyampaikan tentang indikator makro ya, yaitu dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto atau PDRB dan inflasi. Ini kami adakan dalam rangka Hari Statistik Nasional yang akan diadakan tanggal 26 September ya, jatuh hari statistiknya, sehingga kami ada beberapa momen atau kegiatan yang kami lakukan untuk menyambut kegiatan tersebut. Salah satunya adalah FGD tadi ya, Forum Group Discussion, yang kita undang seluruh OPD, begitu juga akademisi ya, dosen itu dari universitas yang ada di Kabupaten Kampar. Maksud dari kegiatan tersebut kami setidaknya memberikan literasi lah, pemahaman tentang bagaimana indikator makro itu baik itu PDRB maupun inflasi ini kita lakukan penghitungan atau kita memberikan insight lah, pemahaman tentang cara membaca dari atau menganalisa dari suatu kegiatan PDRB. PDRB itu sendiri kan ada 3 ya dalam penghitungannya, itu PDRB produksi, PDRB berdasarkan pendapatan, PDRB berdasarkan pengeluaran. Yang sering kita lakukan itu hanya 2 ya, PDRB dari lapangan usaha, itu ada penjumlahan nilai tambah dari 21 kategori kegiatan yang ada, kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Kampar ya. Itu dilakukan dalam waktu setahun dan dalam wilayah Kabupaten Kampar. Begitu juga PDRB pengeluaran itu adalah penjumlahan dari konsumsi, baik itu konsumsi pemerintah maupun konsumsi rumah tangga, dan perubahan inventory ditambah lagi, itu kan rumusnya C tambah I tambah G, itu adalah seperti investasi ya, investasi ditambah X kurang M. X itu adalah ekspor, sedangkan M itu adalah impor. Jadi dari PDRB ini kita akan ketahui pertumbuhan ekonomi itu perbandingan antara harga konstan dari suatu rekapitulasi atau dari seluruh jumlah atau kumulatif dari jumlah kategori tadi, itu dijumlahkan baru dibandingkan dengan tahun yang lalu, tetapi berdasarkan atas harga konstan. Itu kita ketahui berapa jumlah pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Kampar sebesar 4,22 ya, itu mengalami penurunan dari sebelumnya 2022 4,56 apa 4, itu terjadi perlambatan karena seperti industri makanan minuman dalam hal ini kalau di Kabupaten Kampar itu adalah mayoritas dari industri hasil pengolahan kelapa sawit atau seperti PKS atau CPO ya, itu mengalami perlambatan atau penurunan sehingga pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan. Kalau PDRB per kapitanya kalau meningkat ya, itu dari PDRB kita berdasarkan atas dasar harga berlaku itu sebesar 121 juta rupiah ya. Kita berada pada posisi keempat saya rasa,
ketujuh ya. yang ini ya, per kapitanya. PDB per kapita. Kita kalau per kapita Pak 3 terbawah Pak. Oh, paling bawah juga ya, 3 itu sekitar terbawah. 8 9 lah gitu. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi kita berada di posisi ketujuh. Nah, 7 dari 12 kabupaten kota. Memang ya Kabupaten Kampar itu karena terlalu luas juga, ya tidaknya pengaruh dari jumlah penduduk itu berpengaruh ya dalam hal menentukan PDRB per kapitanya. Kalau dari sudut PDRB-nya kondisinya demikian ya. Yang paling besar juga share-nya atau peranannya itu adalah dari sektor pertanian atau kategori pertanian. Itu dalam hal subsektornya adalah perkebunan. Kita ketahui sendiri bahwasannya Kabupaten Kampar memang dominan kalau perkebunannya itu adalah perkebunan kelapa sawit, ya kan, yang menghasilkan industri CPO. Sedangkan inflasi itu topik yang pertama adalah mengenai PDRB. Kita lanjutkan ke topik kedua itu mengenai inflasi. Inflasi adalah kondisi kenaikan dari harga atau barang atau jasa pada satu periode ya dalam satu wilayah itu. Kalau inflasi ini kalau di Kampar itu mengalami penurunan ya, tidaknya mengalami penurunan sehingga inflasi year on year-nya itu sebesar 2% pas ya, sedangkan year to date-nya sekitar minus 1, sekian ya, 6% atau berapa persen. Sedangkan kita mengalami penurunan juga ya, mantumannya itu sebesar deflasi minus 0,14. Jadi dari beberapa, kalau di inflasi itu ada 11 kelompok ya. Yang paling besar tuh peranannya untuk kenaikan inflasinya atau apanya itu pengaruh dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Itu ada beberapa komoditi ya, 28 seingat saya. Sedangkan yang lainnya itu mesti di bawah itu ya, seperti kelompok pemeliharaan rumah tangga ya, perlengkapan rumah tangga itu mungkin ada sekitar 16 atau 17 itu. Jadi tidaknya dengan kita melakukan pengendalian inflasi dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti operasi pasar, yaitu gerakan pasar murah, dan tidaknya inflasi kita bisa terkendali. Ya kondisinya kan yang demikian tadi ya. Kalau year on year-nya itu sebesar 2 itu ya, mudah-mudahan ini bisa terus kita pertahankan sampai akhir tahun ya, Desember 2024. Karena asumsi APBN itu adalah 2,5 plus minus 1%. Jadi sekitar 1,5 sampai dengan 3,5%. Kalau kita year on year-nya sudah mencapai 2%, saya rasa untuk akhir tahun itu mudah-mudahan insya Allah bisa kita capai. Jadi tidaknya Pemda Kabupaten Kampar dalam hal untuk pengendalian inflasi atau membuat stabilitas dari harga itu bisa kita lakukan supaya daya beli masyarakat itu jangan sampai menurun, sehingga angka inflasi kita dalam batas atau yang ditentukan oleh target asumsi APBN besar 2,5 plus minus 1 tadi. Jadi dalam hal ini kita upayakanlah bagaimana kalau umpamanya dalam kondisi tidak musim, dalam hal ini musim baik itu padinya maupun cabainya, ya tidaknya ada upaya dari pemerintah dalam hal menyediakan dari produk atau komoditi barang dan jasa itu tersedia di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami keresahan atau mereka nantinya menyebabkan kenaikan harga yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan hidup mereka. Itu saja, semoga ya
segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Nah, dan Wang Ocu dimanapun berada, saksikan program Kabar Ocu setiap hari hanya di TV Ocu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, saroto kan lonceng notifikasinya guys semua. TV Ocu, pertama di dunia.